Oke, kripto. Janjinya sih keuntungan besar, ya kan? Tapi, apa resikonya? Nah, di sesi kali ini, kita bakal coba belajar dari salah satu raksasa Wall Street buat ngupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik investasi kripto. Yuk, kita mulai. Anda pasti lihat kan di mana-mana iklan-iklan yang keren, terus ada seleb sekelas Tom Brady yang bilang kripto itu masa depan. Belum lagi janji-janji bisa kaya mendadak. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita lata ikut-ikutan, mending kita tarik napas sebentar deh. Jadi, apa sih risiko sebenarnya? Buat ngebongkar ini, kita bakal dengerin langsung masukan dari salah satu orang paling berpengaruh di Wall Street. Anggap aja kita lagi dapat bimbingan eksklusif nih, langsung dari seorang maestro keuangan. Nah, ini dia orangnya. CEO JP Morgan, Jamie Dimon. Dia ini terkenal banget, vokal dan skeptis abis soal kripto. Jadi penasaran kan, apa sih sebenarnya peringatan dia buat kita-kita ini? Ini nih poin utamanya. Kata dia, mata uang kripto tidak memiliki nilai intrinsik. Anda pada dasarnya membeli sebuah token. Nilai intrinsik? Apaan tuh? Oke, jangan bingung dulu. Kita coba bedah bareng-bareng ya, biar gampang ngertinya. Gini deh gampangnya. Coba pikirin saham Apple. Kenapa saham itu berharga? Ya karena Apple punya pabrik, punya iPhone yang laku keras, dan mereka menghasilkan duit miliaran dolar. Nah, itu yang namanya nilai intrinsik, ada dasarnya. Menurut Dimon, token kripto itu ya nggak punya fondasi kayak gitu. Ini beda banget dan penting banget buat kita pahami. Oke, kalau nggak ada nilai fundamentalnya, terus kenapa harganya bisa naik turun gila-gilaan gitu? Yang bikin harganya gerak itu apa? Jadi sebenarnya kita ini beli apa dong? Jawaban Dimon, wah tajam banget. Dia bilang itu adalah histeria. Histeria. Maksudnya harga kripto itu gerak cuma karena spekulasi dan emosi pasar, bukan karena ada nilai dasarnya. Bayangin aja kayak ombak gede di laut bisa tiba-tiba berubah arah tanpa kita duga. Jadi nilai sebuah koin kripto itu ya tergantung sama keyakinan orang kalau nanti bakal ada orang lain yang mau beli lebih mahal. Persis kayak main oper-operan kentang panas. Anda beli, terus berharap bisa ngelempar ke orang berikutnya sebelum musiknya berhenti dan harganya anjlok. Tapi di sini nih yang mulai aneh. Ada paradoks yang menarik banget. Kalau si bos besarnya, Dimon, seskeptis itu, kenapa perusahaannya sendiri, JP Morgan, malah ikutan main kripto? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa bedanya antara keyakinan pribadi si bos sama praktek bisnis perusahaannya? Ini bakal ngasih kita gambaran besar soal gimana cara kerja raksasa-raksasa keuangan. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan paradoksnya. Di satu sisi, Diamond bilang nggak ada nilainya. Ini cuma histeria. Tapi di sisi lain, perusahaannya, JP Morgan, malah nawarin investasi kripto ke klien. Kok bisa? Ya, karena di dunia bisnis ada satu hukum yang berlaku. Permintaan adalah raja. Kalau klien mau, ya dilayani. Jadi, kuncinya di sini. Secara pribadi, Dimonto tetap skeptis. Tapi dia juga sadar, di negara bebas, orang berhak investasi di apa aja. Nah, JP Morgan sebagai bank, tugasnya ya merespon minat klien yang ternyata gede banget. Bahkan analis di banknya sendiri ngeliat ada potensi harga bakal naik. Jadi ya, pandangan pribadi bos sama kewajiban bisnis itu dua hal yang berbeda. Biar makin jelas lagi soal paradoks ini, Dimon punya satu pemisahan yang penting banget. Dia misahin antara teknologinya dengan tokennya itu sendiri. Nah, ini dia bedanya. Menurut dia, blockchain itu nyata. Teknologi di baliknya itu oke. Sebagian dari DeFi itu nyata. Tapi, pas ngomongin aset atau tokennya, dia balik lagi bilang tidak punya nilai intrinsik, Anda cuma beli token. Jadi dia percaya sama teknologinya, tapi skeptis banget sama koin-koinnya yang dianggap murni spekulasi. Oke, kita udah dengerin semua pandangan dia. Jadi setelah semua analisis ini, apa nih pesan utamanya buat kita para investor pemula? Apa yang harus kita bawa pulang? Pesan dari dia itu singkat, jelas, dan nusuk banget. Saya akan sangat berhati-hati. Ini bukan sekedar nasihat basa-basi ya. Ini peringatan serius. Peringatan kalau uang yang Anda susah payah kumpulin bisa lenyap dalam sekejap. Jadi ada 3 pelajaran penting dari dia. Pertama, sadari kalau ini semua spekulasi, digerakkan oleh histeria. Kedua, selalu pertanyakan nilainya. Ingat, Anda cuma beli token. Dan yang ketiga, yang paling penting, bertindaklah dengan super hati-hati pakai modal Anda.
Anggap aja ini panduan dari seorang mentor sebelum Anda menekan tombol beli. Ujung-ujungnya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Setelah dengerin semua ini, gimana Anda bakal ngelanjutin perjalanan investasi Anda? Mau ikut-ikutan histeria pasar? Atau mau melangkah dengan kehati-hatian ala veteran Wall Street? Coba deh pikirin baik-baik sebelum melangkah.